semuanya, perkenalkan nama saya Tommy Sugianto. Di sini saya bertugas sebagai moderator. NIM saya 8040190128 dan saya akan menyebutkan nama-nama teman saya. Di sini ada Erika Pranata dengan NIM 8040190049 dan ada Indra Sakti Wilis 8040190130. Dan selanjutnya ada Sheila Veronica dengan NIM 8040190412. Dan yang terakhir ada Pimala Devi Mahendra dengan NIM 8040190051. Di video kali ini kami akan membahas mengenai materi insertion dan selecting sort yang mana kami publikasikan dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data yang diampu oleh Bapak Robi Setiawan, Eskom MSI. Baiklah, di kesempatan pertama itu akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Pimala Devi Mahendra. Baiklah, nama saya Pimala Devi Mahendra. Saya akan membahas materi pertama yaitu mengenai insertion chart. Apa sih yang dimaksud dengan insertion chart itu? Insertion chart merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array. Kemudian membandingkan data para array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Algoritma insertion chart ini seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Dimulai dari tangan kiri yang kosong dan kartunya bertumpuk di meja. Selanjutnya, kita ambil satu persatu kartu di meja dan diletakkan di tangan kiri dengan posisi yang benar atau dengan posisi yang terurut. Nah, untuk menemukan posisi yang benar, maka kita harus membandingkan satu persatu kartu yang ada di tangan kiri kita secara berurutan. Metode ini bertujuan untuk menjadikan bagian sisi kiri array terurutkan sampai dengan seluruh array berhasil diurutkan. Metode ini mengurutkan bilangan-bilangan yang telah dibaca dan berikutnya secara berulang akan menyisipkan bilangan-bilangan dalam array yang belum terbaca ke sisi kiri array yang telah berurut. Insertion chart pada dasarnya bekerja hampir sama seperti bubble chart. Yang membedakannya adalah dalam insertion chart, setelah dua elemen selesai dibandingkan, algoritma ini tidak akan langsung membandingkan elemen selanjutnya, melainkan akan membandingkan lagi elemen yang baru selesai dibandingkan dengan elemen terakhir yang telah kita urutkan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Erika. Baiklah, saya Erika Pranata. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tahap-tahap insertion sort. Nah, jadi di sini terdapat beberapa bilangan. Bagian abu-abu yaitu 3 dan 10 sekarang dalam keadaan terurut secara relatif. Sedangkan bagian yang berwarna putih itu belum terurut. Kemudian kita perlu menyisipkan bilangan ketiga, yaitu angka 4 ke dalam bagian abu-abu, sehingga setelah penyisipan, bagian abu-abu tetap dalam keadaan terurut secara relatif. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, ambil dulu bilangan ketiga, yaitu angka 4. Setelah itu, karena kita tetap harus menjaga bagian yang warna abu-abu tetap terurut, jadi geser bilangan kedua, yaitu angka 10. Karena angka 4 lebih kecil dari angka 10, jadi kita harus letakkan angka 4 sebelum angka 10. Sisipkan bilangan 4 ke posisi yang tepat, yaitu di tengah-tengah 3 dan 10. Sekarang ketiga bilangan tersebut sudah terurut secara relatif. Kemudian kita sisipkan bilangan keempat, yaitu angka 6 kepada 3 bilangan pertama tadi. Setelah penyisipan, 4 bilangan pertama haruslah dalam keadaan terurut secara relatif. Nah, karena 6 juga lebih kecil dari angka 10, jadi angka 10 digeser lagi dan disisipilah angka 6 setelah angka 4. Ulangi proses tadi sampai bilangan terakhir disisipkan. Nah, setelah bilangan keempat, ada bilangan kelima, yaitu angka 8. Angka 8 juga lebih kecil dari angka 10, jadi angka 10 digeser lagi dan diletakkan di sebelum angka 10. Angka 9 juga lebih kecil dari angka 10. Jadi angka 10 digeser dan diisi oleh angka 9. Nah, kemudian ada angka 7. Angka 7 lebih kecil dari angka 8, 9, dan 10. Jadi
Angka tersebut digeser satu persatu dan disisipilah angka 7 setelah angka 6. Setelah itu ada angka 2. Angka 2 lebih kecil dari angka 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, jadi angka 2 lebih kecil dari angka 3 dan selanjutnya. Jadi angka 2 ditaruhlah di paling depan sebelum angka 3. Kemudian ada angka 1. Angka 1 sudah jelas merupakan angka paling kecil. Jadi angka 1 diletakkan pada kolom pertama. Kemudian yang terakhir ada angka 5. Angka 5 lebih kecil dari angka 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi angka 5 diletakkan setelah angka 4. Nah, jadi angka-angka tersebut sekarang sudah terurut semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi proses sorting pun sudah selesai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indra Sakti Wilis. Sekarang saya akan melanjutkan materi dari Erika mengenai contoh insertion dalam sisap. Baiklah, kita masuk saja dalam programnya, yaitu yang pertama adalah integer R sama dengan new in buka kurung 10. Nah, 10 ini adalah banyaknya item dan banyaknya angka yang akan kita buat. Berikut adalah angka-angkanya, ada 23, 9, 85, 12, 99, 34, 60, 15, 100, dan 1. Nah, selanjutnya adalah integer n sama dengan 10. N ini adalah variabel yang mewakili banyaknya angka dan banyaknya item yang akan kita buat. Jadi angka 10 ini diwakili dengan variabel n. Selanjutnya kita buat variabel i, variabel j, variabel val, dan variabel flag. Nah, selanjutnya kita tulis console while line insertion sort, console while initial array is. Kita masukkan dalam kondisi perulangan yang pertama, atau kondisi looping yang pertama, yaitu adalah for buka kurung dengan kondisi awal, yaitu adalah i sama dengan 0, dan jika i lebih kecil dibandingkan n maka i ditambah 1. Nah, jadi kondisi awal dari perulangan pertama adalah i sama dengan 0, berarti diawali dengan 0, dan jika i lebih kecil dibandingkan n yang mana berjumlah 10 maka i akan ditambah 1. Nah, selanjutnya adalah console while buka kurung add, kita masukkan variabel i di sini terus ditambah. Selanjutnya adalah kondisi looping yang kedua, yaitu adalah for dengan kondisi awal i sama dengan 1. Jadi diawali dengan 1, dan jika i lebih kecil dibandingkan n di mana berjumlah 10 maka i ditambah 1. Nah, selanjutnya ada val sama dengan array i. Array ini membutuhkan tempat khusus untuk penempatannya, atau array ini membutuhkan penempatan khusus untuk penempatannya. Maka kita menggunakan variabel khusus yang telah kita buat, yaitu val. Maka val sama dengan ri. Selanjutnya adalah flag sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke dalam kondisi perulangan yang ketiga, yaitu adalah for sama dengan j, dengan kondisi awal j sama dengan i dikurang 1, j sama dengan i dikurang 1, dan jika j lebih besar dibandingkan 0, dan flank sama dengan 1. Nah, jadi perulangan yang ketiga ini digunakan untuk membandingkan array ini dan array j ini dengan elemen array selanjutnya. Oke, jadi untuk membandingkan array i dengan array j dengan elemen selanjutnya. Selanjutnya adalah if, ya, jika val lebih kecil dibandingkan rg. Nah, ini adalah kondisi perulangan. Ini adalah kondisi yang dimana digunakan untuk penukaran nilai antara rg dan ri dengan elemen selanjutnya jika ditemukan dengan kondisi val lebih kecil dibandingkan rg. Jadi ketika kondisi ini dipenuhi, maka akan secara otomatis array ini akan mencari nilai terkecil kemudian dipindahkan ke kiri. Jadi ketika ini misalnya array yang pertama dan array kedua, ketika ini mencapai kondisi ini, maka yang 9 ini akan dipindahkan ke arah kiri. Oke. Nah, selanjutnya ada r buka kurung j ditambah 1 sama dengan rg, j sama dengan ini digunakan untuk perpindahan. Array j sama ditambah 1 sama dengan val, else flag sama dengan 1. Nah, selanjutnya ditutup dengan console while slash n dimana digunakan untuk spasi, sort array is. Selanjutnya adalah for dengan kondisi perulangan i sama dengan 0, dan jika i lebih kecil dibandingkan n maka i ditambah 1. Console while ri ditambah. Nah, sekarang saya akan membahas tentang contoh dari hasil
insertion dalam sisap. Berikut adalah hasil dari contoh insertion dalam sisap. Kita bisa lihat bahwa initial sort, initial array is, itu pertama tadi kita masukkan angkanya 23, 9, 85, 12, 99, 34, 60, 15, 101. Kita bisa melihatnya di awal angkanya diawali dengan angka ini. Dan hasilnya adalah sorted array is 1, 9, 12, 15. Nah, ini adalah perpindahan ketika kondisinya terpenuhi, maka nilai yang terkecil akan dipindahkan ke array depan. Depannya. Jadi ketika ini menjadi nilai terkecil, maka in 9-nya akan maju ke array 1. Ketika 12 lebih kecil dibandingkan 85, maka ini akan maju ke array 2, dan seterusnya. Sampai titik-titik di mana 1 lebih kecil dibandingkan semuanya, maka secara otomatis 1 akan dipindahkan ke array yang pertama. Sekian dari penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dijelasi oleh Tommy Sugianto. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang selection sorting. Selection sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di mana posisi semestinya. Algoritma selection sort dilakukan dengan menemukan elemen terkecil dalam array dan menukarnya atau diswap dengan elemen yang ada di posisi pertama. Kemudian algoritma ini akan mengulangi hal yang sama lagi, yaitu mencari elemen terkecil yang ada di dalam array dan kemudian menukarnya dengan elemen yang ada di dalam array di posisi kedua. Proses ini akan terus berlanjut sampai semua elemen yang ada di dalam array telah berhasil kita sorting. Kemudian dikatakan selection sort karena algoritma ini mencoba memilih satu persatu elemen data dari posisi awal. Untuk mencari data paling kecil dengan mencatat posisi indeksnya saja, lalu dilakukan pertukaran sekali saja pada akhir setiap tahapan. Karena proses utama dalam pengurutan adalah pemilihan elemen maksimum atau minimum, maka dari itu metode ini disebut metode pemilihan atau selection sort. Metode selection sort ini mengurutkan dengan mencari nilai data terkecil dimulai dari data posisi 0 hingga posisi n kurang dengan 1. Jika terdapat n data dan data terkoleksi dari urutan 0 sampai dengan n kurang dengan 1, selama proses perbandingan dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks perbandingan saja. Pertukaran data secara fisik terjadi pada akhir proses. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Sheila. Saya Sheila Veronica akan melanjutkan penjelasan tentang selection sort yang telah dibahas oleh teman saya. Di sini terdapat sebuah contoh array yang akan kita ubah atau kita urutkan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar. Langkah pertama adalah cek seluruh elemen array, tentukan nilai terkecil dan tukarkan posisi dengan nilai yang tersimpan pada posisi pertama array. Dimulai dari posisi pertama array yaitu 3, kita bandingkan dengan angka 10, ternyata angka 3 lebih kecil daripada angka 10. Maka kita bandingkan angka 3 dengan angka 4. Ternyata angka 3 masih lebih kecil daripada angka 4. Kita bandingkan lagi dengan angka 6, ternyata angka 3 masih lebih kecil daripada angka 6. Kita bandingkan lagi dengan angka 8, ternyata angka 3 masih lebih kecil daripada angka 8. Kemudian kita bandingkan lagi dengan angka 9, ternyata angka 3 masih lebih kecil daripada angka 9. Kemudian kita bandingkan lagi dengan angka 7, ternyata angka 3 masih juga lebih kecil daripada angka 7. Kemudian kita bandingkan lagi dengan angka 2, ternyata angka 2 lebih kecil daripada angka 3. Kemudian kita bandingkan angka 2 dengan angka 1. Ternyata angka 1 lebih kecil daripada angka 2. Kemudian kita bandingkan lagi angka 1 dengan angka 5. Ternyata angka 1 lebih kecil dari angka 5. Maka data terkecil atau nilai terkecil pada array pertama adalah 1. Kemudian kita gantikan posisi angka 3 dengan angka 1, sehingga angka 1 menempati posisi pertama di array. Kemudian, langkah kedua adalah temukan nilai terkecil kedua dan tukarkan posisinya dengan nilai yang berada pada posisi kedua. Seperti pada gambar, dapat kita lihat bahwa posisi kedua array tersebut adalah angka 10. Kemudian digantikan dengan angka 2 karena angka 2 memiliki nilai terkecil kedua setelah angka 1. Maka angka 10 dan angka 2 ditukar posisikan sehingga
Dua elemen pertama tersebut tidak akan berubah lagi sebab mereka sudah merupakan nilai terkecil pertama dan kedua dalam array tersebut. Kemudian, langkah selanjutnya adalah ulangi dengan cara atau proses pilih dan tukar seperti gambar berikut ini. Angka 4 dan angka 3 bertukar posisi karena angka 3 menempati posisi ketiga terkecil setelah angka 2. Kemudian, angka 4 dan angka 6 juga bertukar posisi karena angka 4 menempati posisi keempat terkecil setelah angka 3. Kemudian, angka 8 dengan angka 5 juga bertukar posisi karena angka 5 menempati posisi terkecil kelima setelah angka 8. Kemudian angka 6 dan angka 9 juga bertukar posisi karena angka 6 menempati posisi ke-6 terkecil setelah angka 5. Kemudian angka 7 tetap pada posisi ke-7 dan angka 10 dengan angka 8 juga bertukar posisi karena angka 8 menempati posisi ke-8 terkecil setelah angka 7 dan angka 9 tetap pada posisinya yaitu di angka 9. Kemudian angka 10 juga berada pada posisinya yaitu pada posisi ke-10. Demikian pengurutan selesai dilakukan. Baiklah, nama saya Indra Sakti Willis. Sekarang saya akan membahas tentang contoh selection dalam sisap. Kita bisa contoh ini diawali dengan integer r sama dengan new in buka kurung 10. 10 ini adalah banyaknya item atau banyaknya angka yang akan kita buat atau kita sediakan. Berikut adalah angka-angkanya, itu adalah 56, 1, 99, 67 dan seterusnya. Di bawahnya adalah integer n sama dengan 10. N ini adalah variabel yang mewakili banyaknya angka atau banyaknya item yang kita buat. Jadi 10 ini diwakili dengan variabel n. Selanjutnya adalah console write line, selection sort, console write, initial array is. Selanjutnya kita masuk ke dalam kondisi perulangan atau kondisi looping. Itu adalah for dengan kondisi awal integer i sama dengan 0 dan jika i lebih kecil dibandingkan n yang mana n ini berjumlah 10 maka i akan bertambah 1. Selanjutnya adalah console write line. Console write maksud saya adalah r sama buka kurung i, kita masukkan variabel i di sini terus ditambah. Selanjutnya adalah integer time dan smallest. Integer time ini adalah tempat penyimpanan sementara saat menukar nilai, oke? Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara saat menukar nilai. Dan smallest untuk mencari nilai terkecil. Selanjutnya adalah masuk ke dalam kondisi perulangan lagi yaitu for dengan kondisi awal integer i sama dengan 0 dan jika i lebih kecil dibandingkan n yaitu dimana berjumlah 10 dikurang 1 maka i akan ditambah 1. Dan smallest sama dengan i for dengan kondisi awal lagi integer j sama dengan i ditambah 1 dan jika j lebih kecil dibandingkan n dimana berjumlah 10 maka j ditambah 1. Jadi kondisi awal dalam perulangan ini lagi adalah integer j sama dengan i ditambah 1 dan jika j lebih kecil dibandingkan n dimana berjumlah 10 maka j akan ditambah 1. Selanjutnya adalah if buka kurung rg lebih kecil dibandingkan r smallest. Ini berfungsi sebagai tempat penukaran nilai. Jadi jika array j lebih kecil dibandingkan r smallest maka rg akan berpindah ke arah kiri. Oke, caranya adalah jika rg lebih kecil dibandingkan r smallest, maka rg akan berpindah ke arah kiri. Selanjutnya adalah smallest sama dengan g, datu temp sama dengan r smallest sama dengan ri sama dengan temp. Selanjutnya adalah console write line, console write, sorted array is, masuk kondisi perulangan terakhir, integer i sama dengan 0. Jika i lebih kecil dibandingkan n maka i ditambah 1. Console write array i ditambah. Terus kita masuk ke dalam contohnya. Contoh hasil dari selection dalam C++. Maksud saya sisap. Nah, hasil dari contoh selection sisap ini yaitu kita bisa lihat angka pada awalnya itu ada 56, 1, 99, 67, 89, 23, 44, 12, 78, 34. Yang mana ini tidak berurutan atau tidak efektif, tidak berurutan lah. Nah, menjadi 1, 12, 23, 34, 44, 56, 67. Jadi jika 1 itu lebih kecil dibandingkan 56,
maka 1 akan berpindah ke arah kiri. Jika 67 lebih kecil dibandingkan 99, maka akan berpindah ke arah kiri. Jika 23 lebih kecil dibandingkan 89, 67, 99, dan 56, maka akan berpindah ke arah kiri. Dan begitu pun seterusnya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami mengenai insertion dan selecting sort yang telah kami publikasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kesalahan lain yang telah kami ucapkan.